Cuma karena amplop tipis, suamiku direndahkan ibuku saat lebaran, hal mengejutkan terjadi setelah aku duduk di kursi belakang mobil sambil memandangi jendela, melihat pemandangan kampung halaman yang perlahan-lahan mulai terlihat. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang selalu membuatku rindu setiap kali pulang ke rumah orang tuaku. Namun, tahun ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sesuatu yang sulit kujelaskan. Ardi, suamiku, duduk di sampingku dengan senyum tenang di wajahnya. Dia tak pernah tahu betapa berat rasanya bagiku untuk pulang ke rumah ibuku. Setiap kali kami datang, aku selalu merasa seperti seekor burung kecil yang dikurung dalam sangkar. Aku tahu Ardi mencoba sebaik mungkin untuk menjadi menantu yang baik, tapi keluargaku, terutama ibu, selalu merendahkannya. "Kamu yakin kita harus memberikan uang THR segini?" Tanyanya pelan, membuyarkan lamunanku. Di tangannya ada amplop coklat yang sudah disiapkan untuk keluarga besarku. Isinya tidak banyak, hanya secukupnya dari gaji bulanannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Tapi aku tahu, bagi ibu, jumlah itu akan selalu kurang. Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Iya, Ardi. Ini sudah lebih dari cukup. Tapi dalam hati aku tahu apa yang akan terjadi nanti. Ibu pasti akan membanding-bandingkan Ardi dengan suaminya Rina, kakakku. Suami Rina adalah pengusaha sukses yang selalu memberikan amplop tebal berisi uang puluhan juta setiap kali mudik. Keluargaku selalu membanggakan mereka, dan aku hanya bisa tersenyum getir mendengar semua pujian itu. Setibanya di rumah, suasana langsung berubah. Kakak-kakakku sudah berkumpul di ruang tamu bersama anak-anak mereka yang berlarian riang. Ibu duduk di kursi besar dengan tatapan penuh harap ketika melihat kami masuk. Senyumnya langsung pudar begitu Ardi menyerahkan amplop kepada beliau. "Ini THR-nya, Bu," kata Ardi sopan. Meski aku bisa merasakan nada gugup dalam suaranya. Ibu menerima amplop itu dengan ekspresi dingin. Beliau membuka amplop tersebut, lalu mengeluarkan isinya. Matanya menyipit sejenak, seolah memeriksa apakah jumlahnya benar-benar sesuai dengan ekspektasinya. Lalu, tanpa rasa malu, beliau berkata keras-keras, "Cuman segini? Astaga, Nisa, kamu kan punya suami. Kenapa nggak bisa kayak suaminya Rina?" Aku merasakan darahku mendidih mendengar kalimat itu. Mataku langsung menunduk, tak sanggup menatap wajah Ardi yang pasti terluka. Aku tahu ibu tidak bermaksud jahat, tapi kata-katanya selalu menusuk hatiku. "Bu, Ardi sudah bekerja keras," balasku pelan, mencoba membela suamiku. Tapi ibu hanya menggelengkan kepala, seolah semua pembelaanku tak ada artinya. "Rina saja bisa dapat suami kaya raya, kamu kok cuma dapat yang biasa-biasa aja?" Tambah ibu, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Beberapa kerabat yang hadir tertawa kecil, seolah komentar ibu adalah lelucon ringan yang patut dinikmati. Aku merasa dunia runtuh saat itu. Aku ingin berteriak, ingin memprotes semua hinaan itu. Tapi aku hanya bisa diam, menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Ardi, seperti biasa, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Iya, Bu. Kami akan berusaha lebih baik lagi tahun depan." Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa kata-kata ibu hari itu bukan sekadar sindiran. Itu adalah luka yang akan terus membekas dalam hidupku. Luka yang semakin dalam setiap kali kami pulang ke rumah. Setelah insiden di ruang tamu tadi, aku memutuskan untuk menghindar sejenak. Aku masuk ke dapur dengan alasan membantu menyiapkan makanan. Meski sebenarnya aku hanya ingin melarikan diri dari tatapan ibu dan komentar-komentar menyakitkan yang terus berlanjut. Di dapur, aku menemukan Rina, kakakku, sedang asyik bercerita dengan beberapa kerabat lainnya. Rina tampak sangat bahagia hari ini. Dia duduk di kursi paling nyaman, mengenakan gaun mahal yang jelas-jelas bukan barang murah. Wajahnya cerah, rambutnya tertata rapi, dan aksesori emas di lehernya berkilauan saat dia tertawa. Suaminya, Andi, duduk di sampingnya dengan postur tegap, mengenakan setelan jas yang membuatnya terlihat seperti pebisnis sukses di majalah-majalah. Mereka adalah pasangan sempurna dalam pandangan keluarga kami. Sukses, kaya,
dan selalu menjadi sorotan. Aku mendengar potongan percakapan mereka tanpa sengaja. Salah satu bibiku berkata dengan nada penuh kekaguman, "Andi memang hebat ya. Setiap tahun selalu kasih THR besar-besaran. Anak-anakku sampai senang sekali dapat amplop tebal dari omnya." Rina tersenyum puas, lalu menambahkan dengan nada santai, "Iya, Mas Andi nggak pernah pelit. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga." Aku merasa sesak napas mendengar kata-kata itu. Mereka tidak tahu betapa sulitnya hidup kami. Mereka tidak tahu bahwa Ardi bekerja keras, setiap hari pulang larut malam, dan kadang harus lembur demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi bagi mereka, semua itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan materi yang bisa diberikan oleh Andi. Ketika aku mulai membantu mencuci piring, Rina mendekatiku. Dia tersenyum manis, tapi aku tahu senyum itu hanya formalitas. "Nisa," katanya pelan, "kamu harus bisa lebih pintar ambil keputusan dalam hidup. Lihat aku kan, dulu aku juga mikirin cinta-cintaan sama Andi, tapi lihat sekarang. Hidupku enak, nggak perlu mikirin uang lagi." Aku menahan napas, berusaha menahan amarah yang mulai membara. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Apakah dia benar-benar menganggap kebahagiaanku hanya diukur dari jumlah angka di rekening bank? "Tidak semua orang bisa seperti kamu, Rin," jawabku pelan, mencoba tetap tenang. "Ardi sudah memberikan yang terbaik untukku." Rina tertawa kecil, seolah kata-kataku adalah lelucon. "Terbaik? Kamu serius?" "Nisa, hidup itu bukan cuma soal cinta. Kamu harus mikirin masa depan. Jangan sampai nanti kamu susah sendiri." Aku tak bisa menjawab lagi. Kata-kata Rina terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku tahu dia tidak bermaksud jahat, tapi cara dia berbicara seolah-olah aku adalah orang bodoh yang salah memilih jalan hidup. Aku ingin berteriak padanya, ingin bilang bahwa cinta dan kesederhanaan itu lebih berharga daripada harta yang melimpah. Tapi aku hanya diam, karena aku tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Rina. Malam harinya, setelah semua kerabat pulang, aku duduk di samping Ardi di teras rumah. Udara malam yang dingin membuat suasana semakin sunyi. Aku tahu Ardi pasti mendengar semua komentar pedas tentang dirinya hari ini, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya diam, seperti biasa. "Ardi," panggilku pelan, suaraku terdengar begitu berat. "Iya," balasnya, tanpa menoleh ke arahku. "Kamu marah nggak sih sama aku?" tanyaku. Hatiku mulai terasa sakit. Aku selalu merasa bersalah kalau kita kesini. Ibu dan keluarga selalu merendahkanmu, padahal kamu sudah bekerja keras untuk kita. Ardi akhirnya menoleh ke arahku. Matanya teduh, seperti biasa. Dia menggenggam tanganku erat-erat, lalu berkata, "Nisa, aku nggak marah sama kamu. Aku tahu kamu juga nggak bisa apa-apa dengan sikap mereka. Yang penting, kita tahu nilai kita sendiri. Aku nggak butuh pengakuan dari orang lain." Aku menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipiku. Ardi memelukku erat, seolah ingin memberi kekuatan pada hatiku yang rapuh. Tapi aku tahu, luka di hatiku tidak akan sembuh begitu saja. Terlalu banyak sindiran dan hinaan yang aku terima. Terlalu banyak perbandingan yang membuatku merasa seperti pecundang di mata keluargaku sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku terus berkecamuk, memutar ulang semua kejadian yang terjadi hari ini. Kata-kata ibu, senyum puas Rina, dan tatapan penuh rasa malu dari kerabat lainnya seperti bayangan gelap yang menghantui pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri dengan memikirkan kata-kata Ardi tadi malam, bahwa kita tidak butuh pengakuan dari orang lain. Tapi, apakah semudah itu? Apakah aku bisa benar-benar melupakan semua hinaan yang terus-menerus kuterima? Ardi tidur di sampingku dengan napas yang tenang. Dia selalu seperti itu, tenang meski dunia seakan runtuh di sekitarnya. Aku iri pada ketegarannya, tapi aku juga merasa bersalah, karena dia harus menanggung semua ini hanya demi aku. Seharusnya, aku bisa melindunginya dari semua sindiran menyakitkan itu. Seharusnya, aku bisa membela suamiku dengan lebih baik. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Ketika aku keluar rumah untuk menghirup udara segar, aku bertemu ibu di halaman belakang.
Ibu sedang menyiram tanaman, tampak begitu santai seolah tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya kemarin. "Kenapa kamu sudah bangun pagi-pagi?" tanya ibu tanpa menoleh ke arahku. Suaranya datar, seperti biasa. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab pelan. "Aku cuma ingin jalan-jalan sebentar, Bu." Ibu akhirnya menoleh, matanya menyipit saat melihat wajahku. "Kamu kenapa? Kok mukamu kayak orang nggak bahagia?" Aku hampir tertawa mendengar pertanyaan itu. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia jika setiap kali pulang ke rumah, aku selalu direndahkan dan dibanding-bandingkan. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya membahas ini lagi dengan ibu. Beliau tidak akan pernah mengerti. "Ibu," kataku pelan, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Aku capek. Aku capek terus-terusan mendengar komentar tentang Ardi. Dia sudah memberikan yang terbaik untukku, tapi ibu selalu merendahkannya. Kenapa ibu nggak pernah lihat usaha Ardi? Kenapa ibu selalu membandingkannya dengan Andi? Ibu meletakkan gayung di tangannya, lalu menatapku dengan ekspresi dingin. "Nisa, hidup itu bukan soal cinta-cintaan. Kamu harus mikirin masa depan. Kalau kamu terus-terusan ngotot membela suamimu yang nggak bisa kasih apa-apa, nanti kamu susah sendiri. Lihat Rina, dia sudah enak-enak hidupnya. Kenapa kamu nggak bisa kayak dia?" Aku terdiam. Kata-kata ibu seperti pisau yang menusuk hatiku lebih dalam lagi. Aku tahu, ibu tidak bermaksud jahat. Beliau hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi caranya membuatku merasa seperti pecundang. Seperti aku tidak layak dicintai atau dihargai. Setelah beberapa hari berlalu, aku dan Ardi memutuskan untuk kembali ke rumah kami di kota. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, memandangi jendela mobil tanpa berkata apa-apa. Ardi sepertinya tahu bahwa aku sedang berpikir keras, jadi dia tidak menggangguku. Baru ketika kami sampai di rumah, aku akhirnya bicara. "Ardi," kataku pelan. Suaraku terdengar begitu berat. "Aku nggak mau pulang ke rumah ibu lagi." Ardi menoleh ke arahku, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Kenapa, Nisa? Ada apa?" Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Aku nggak kuat lagi mendengar semua hinaan itu. Setiap kali kita pulang, ibu selalu merendahkanmu. Aku merasa seperti aku nggak bisa membela suamiku sendiri. Aku nggak mau kita disakiti lagi. Ardi menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku erat-erat, seolah ingin memberikan kekuatan padaku. "Nisa, aku ngerti perasaan kamu. Tapi, kalau kita nggak pulang, apa itu nggak akan bikin masalah sama keluarga?" Aku menggeleng pelan. "Aku nggak peduli. Aku lebih peduli sama kita. Selama ini aku selalu mencoba membela kamu. Tapi itu nggak cukup. Aku nggak mau kita terus-terusan disakiti hanya karena materi. Kita punya kehidupan kita sendiri, dan kita nggak butuh pengakuan dari mereka." Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah Nisa, kalau itu yang kamu inginkan, aku setuju. Kita nggak akan pulang dulu untuk sementara waktu. Tapi, aku harap kamu nggak terlalu memikirkan omongan orang lain. Yang penting, kita bahagia." Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih terasa berat. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Aku tahu, hubunganku dengan keluarga akan semakin renggang. Tapi aku merasa ini adalah langkah yang harus aku ambil demi melindungi pernikahanku dan harga diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, ibu mulai mengirim pesan dan meneleponku. Pesannya selalu sama. "Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kamu marah sama ibu, ya? Kamu pasti malu sama keluarga karena suamimu nggak bisa kasih apa-apa." Aku hanya membaca pesan-pesan itu tanpa menjawab. Hatiku masih terasa sakit. Tapi aku tahu aku tidak bisa kembali ke situasi yang sama. Aku memilih diam, mencoba membangun kehidupan baru dengan Ardi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain. Namun, di tengah keputusanku untuk menjauh, aku tahu bahwa luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, keluargaku akan mengerti bahwa cinta dan kesederhanaan itu lebih berharga daripada harta yang melimpah.
Setelah keputusan untuk tidak pulang kampung, hidup kami berubah drastis. Bukan dalam arti materi, tapi lebih pada cara kami memandang diri sendiri dan hubungan kami dengan keluarga. Aku tahu bahwa ibuku pasti merasa tersinggung dengan sikap kami yang menjauh, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untuk melindungi pernikahanku dengan Ardi. Namun, meski telah menutup pintu komunikasi dengan keluargaku, aku tak bisa sepenuhnya melupakan mereka. Ada kalanya aku terbangun di tengah malam, memikirkan wajah ibu yang mungkin sedang marah atau kecewa. Tapi ketika aku melihat Ardi, yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh, aku tahu bahwa aku membuat keputusan yang tepat. Ardi adalah pria yang luar biasa. Dia tidak pernah menunjukkan rasa sakit hatinya, meskipun perlakuan ibuku sangat menyakitkan. Malah, setelah keputusan kami untuk tidak pulang, dia semakin giat bekerja. Setiap hari, Ardi bangun pagi-pagi buta dan pulang larut malam. Kadang-kadang, aku bahkan tidak sempat bertemu dengannya, karena dia harus lembur demi mencapai target pekerjaannya. Ardi, kataku suatu malam ketika dia akhirnya pulang setelah seharian bekerja, "Kamu nggak capek? Kamu sudah kerja keras dari pagi sampai malam." Ardi hanya tersenyum tipis, lalu melepas dasinya yang sudah kusut. "Nggak apa-apa, Nisa. Aku cuma ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Kita kan lagi fokus membangun masa depan kita, kan?" Aku memandangnya dengan rasa haru. Di saat banyak orang mungkin akan menyalahkan keluargaku atas semua ini, Ardi justru tetap tenang dan berusaha keras tanpa mengeluh. Dia tidak pernah sekalipun menyalahkan ibuku, Rina, atau siapapun. Baginya, masalah ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama, bukan alasan untuk menyerah. Suatu hari, aku mendapat kabar dari teman kantor Ardi bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang membuka peluang promosi jabatan. Posisi tersebut cukup bergengsi, tapi persaingannya sangat ketat. Aku tahu bahwa Ardi memiliki potensi besar untuk mendapatkan posisi itu, tapi aku juga khawatir dengan bebannya jika dia harus bekerja lebih keras lagi. "Kamu mau coba ikut promosi itu?" Tanyaku suatu malam sambil duduk di sampingnya di meja. Makan Ardi mengangkat kepala dari dokumen-dokumen yang sedang dibacanya, lalu tersenyum padaku. "Iya, aku mau coba. Ini kesempatan bagus buat kita, Nisa. Kalau aku berhasil, mungkin kita bisa hidup lebih baik lagi." Aku mengangguk pelan, meski hatiku sedikit cemas. "Tapi, Ardi, kamu udah kerja keras banget. Kamu yakin bisa ngejalanin tanggung jawab tambahan kalau dapat promosi itu?" Ardi meletakkan dokumennya, lalu memegang tanganku erat-erat. "Aku nggak akan menyerah, Nisa. Aku tahu ini bakal berat, tapi aku nggak mau kita selalu direndahkan hanya karena materi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan yang terbaik buat kamu, bukan cuma sekarang, tapi juga di masa depan." Hatiku terasa hangat mendengar kata-kata itu. Ardi bukan hanya suamiku, tapi juga pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku. Dia rela melakukan apa saja demi kebahagiaanku, meski dunia seringkali tidak menghargainya. Beberapa bulan kemudian, Ardi akhirnya dipanggil untuk wawancara promosi jabatan. Aku merasa tegang, tapi aku berusaha menenangkan diri. Sebelum berangkat ke kantor, Ardi memelukku erat-erat. "Doain aku ya, Nisa," katanya dengan senyum penuh keyakinan. "Iya, aku doain yang terbaik buat kamu," balasku. Mencoba tersenyum meski hatiku masih cemas. Sepanjang hari itu, aku tak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Aku terus memikirkan hasil wawancara Ardi. Apakah dia berhasil? Apakah dia akan mendapatkan promosi itu? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk di kepalaku hingga sore hari. Ketika Ardi pulang, wajahnya tampak cerah. Dia langsung memelukku begitu, masuk rumah. "Aku dapat promosinya, Nisa," katanya dengan nada penuh sukacita. Aku langsung memeluknya erat, air mata mulai mengalir di pipiku. "Selamat, Ardi. Kamu hebat banget." Ardi tertawa kecil, lalu mengusap air mataku. "Ini semua buat kamu, Nisa. Buat kita. Aku nggak akan menyerah, apapun yang terjadi." Setelah promosi itu, penghasilan Ardi meningkat drastis. Kami akhirnya bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun hidup dengan pengeluaran yang pas-pasan. Ardi juga mulai merencanakan hal-hal baru untuk masa depan kami.
seperti membeli rumah yang lebih besar dan mobil baru. Aku merasa sangat bangga padanya, meski aku jarang mengungkapkannya secara langsung. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang selalu terlintas di pikiranku. Keluargaku. Aku tahu bahwa ibuku mungkin masih marah atau kecewa karena kami belum juga pulang. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan tentang balas dendam atau mempermalukan mereka. Ini tentang membuktikan bahwa Ardi adalah suami yang luar biasa, dan aku bangga menjadi istrinya. Nisa, kata Ardi suatu malam ketika kami duduk di teras rumah. Kamu mikirin keluargamu ya? Aku mengangguk pelan. Iya Ardi. Aku kadang mikir, apa mereka akan mengerti suatu hari nanti? Bahwa kamu nggak cuma suamiku, tapi juga pahlawan dalam hidupku. Ardi tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku erat-erat. Nggak apa-apa, Nisa. Yang penting, kita tahu nilai kita sendiri. Suatu hari nanti, mereka pasti akan mengerti. Aku tersenyum, meski hatiku masih terasa berat. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ardi selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah yang kami ambil. 3 tahun telah berlalu sejak keputusan kami untuk tidak pulang kampung. Banyak hal telah berubah dalam hidup kami, terutama setelah promosi jabatan Ardi. Penghasilan kami meningkat drastis, dan kami mulai merasakan manfaat dari kerja keras selama bertahun-tahun. Kami berhasil membeli rumah baru yang lebih besar, mobil mewah, dan bahkan bisa menabung untuk masa depan. Namun, meski hidup kami semakin baik, ada satu hal yang tak pernah berubah, rasa rinduku pada kampung halaman. Aku sering duduk di teras rumah baru kami, memandangi bintang-bintang di langit malam, dan membayangkan bagaimana rasanya jika aku bisa kembali ke rumah ibu tanpa harus merasa direndahkan. Aku tahu bahwa hubungan kami dengan keluarga belum sepenuhnya pulih, tapi aku juga tahu bahwa suatu hari nanti kami harus menghadapi mereka. Suatu hari, Ardi mendekatiku saat aku sedang duduk di teras. Dia tersenyum lebar, lalu berkata, Nisa, gimana kalau kita pulang kampung tahun ini? Aku menoleh ke arahnya dengan wajah penuh kebingungan. Pulang? Kamu yakin? Ardi mengangguk mantap. Iya, aku yakin. Kita sudah cukup lama nggak pulang. Aku tahu kamu pasti kangen sama keluargamu. Lagian, mungkin ini saat yang tepat buat kita. Aku terdiam sejenak, mencoba memproses kata-katanya. Pulang kampung, setelah 3 tahun absen dan semua hinaan yang kami terima, rasanya sulit untuk kembali ke situasi itu. Tapi di sisi lain, aku juga merindukan keluargaku, meski hubungan kami masih renggang. Tapi Ardi, kataku pelan, bagaimana kalau ibu masih sama seperti dulu? Bagaimana kalau dia masih merendahkanmu? Ardi tersenyum tenang, lalu menggenggam tanganku erat-erat. Nisa, aku nggak peduli lagi dengan omongan orang lain. Aku cuma ingin membuktikan satu hal, bahwa aku sudah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Kalau mereka nggak mengerti, itu urusan mereka. Yang penting, kita tahu nilai kita sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah Ardi, kita pulang tahun ini. Beberapa minggu kemudian kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk mudik. Ardi membeli amplop tebal berisi uang untuk dibagikan kepada tetangga dan kerabat, termasuk keluargaku. Jumlahnya jauh lebih besar daripada THR yang biasa kami berikan dulu. Aku merasa campur aduk antara senang dan cemas. Senang karena akhirnya kami bisa kembali ke kampung halaman, tapi cemas karena aku tidak tahu bagaimana reaksi keluargaku. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Kami naik mobil mewah yang baru saja kami beli beberapa bulan lalu. Perjalanan menuju kampung halaman terasa begitu panjang, tapi juga penuh antisipasi. Aku tak bisa berhenti memikirkan bagaimana reaksi keluargaku ketika melihat kami turun dari mobil itu. Ketika kami tiba di desa, suasana langsung berubah. Warga desa yang biasanya hanya melihat kami sebagai pasangan sederhana langsung terkejut melihat mobil mewah yang diparkir di depan rumah ibu. Beberapa tetangga bahkan langsung berkerumun, penasaran dengan kedatangan kami. Wah Nisa, ini mobilnya?
Tanya salah satu tetangga dengan nada terkejut. Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Iya, ini mobilnya Ardi. Semua mata tertuju pada kami, dan aku bisa merasakan tatapan kagum dari warga desa. Aku tahu, momen ini akan menjadi pembicaraan hangat di desa untuk beberapa hari ke depan. Setelah masuk ke rumah ibu, suasana langsung berubah. Ibu duduk di kursi besar, tampak begitu terkejut melihat kami datang dengan mobil mewah. Rina dan Andi juga ada di sana, meski mereka jarang pulang akhir-akhir ini. Kalian, kok bisa punya mobil kayak gitu? Tanya ibu dengan nada penuh keheranan. Ardi tersenyum tenang, lalu menjawab, ini hasil kerja keras saya, Bu. Saya dan Nisa sudah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir, dan alhamdulillah, sekarang kami bisa hidup lebih baik. Ibu terdiam sejenak, tampak bingung dengan jawaban Ardi. Matanya menyipit seolah tak percaya bahwa Ardi, yang dulu direndahkannya, sekarang bisa memiliki mobil mewah dan penghasilan besar. Ini THR-nya, kata Ardi sambil menyerahkan amplop tebal kepada ibu. Amplop itu jauh lebih tebal daripada yang biasa diberikan Andi. Ibu membuka amplop itu dengan tangan gemetar, lalu matanya melebar saat melihat jumlahnya. Ini lebih banyak dari yang biasa dikasih Andi. Aku bisa melihat ekspresi malu di wajah ibu. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang di ruangan itu terdiam, termasuk Rina yang tampak canggung. Setelah momen canggung di ruang tamu, suasana di rumah ibu berubah menjadi lebih tegang. Warga desa yang sebelumnya hanya penasaran dengan mobil mewah kami mulai berdatangan ke rumah ibu, ingin melihat langsung bagaimana kami berubah setelah 3 tahun tidak pulang. Suara riuh rendah terdengar dari luar, tetangga-tetangga saling berbisik tentang Nisa dan suaminya yang kini sukses. Aku duduk di salah satu kursi, sambil memperhatikan reaksi ibu yang tampak gelisah. Matanya bolak-balik, antara amplop tebal di tangannya dan Ardi, yang dengan tenang duduk di sampingku. Aku bisa merasakan betapa terkejutnya beliau, dan mungkin juga malu. Namun, aku tak berniat untuk menyindir atau mempermalukan siapapun. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa Ardi adalah pria yang pantas mendapatkan penghormatan. Bu, kata Ardi pelan. Suaranya tetap sopan meski ada nada tegas di dalamnya. Kami nggak datang untuk pamer atau apa. Kami cuma ingin silaturahmi sama keluarga besar. Ibu mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat gurat-gurat rasa bersalah di wajahnya. Beliau mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat dipaksakan. Iya Ardi. Ibu nggak nyangka kamu bisa sesukses ini. Ardi hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Dia tahu persis bahwa ibuku sedang berusaha menutupi rasa malunya, tapi dia tidak berniat memperpanjang masalah. Baginya, ini sudah cukup. Sementara itu, Rina duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak canggung. Andi, suaminya, tidak ada di sana karena katanya sedang ada urusan pekerjaan di luar kota. Rina memandangi kami dengan tatapan yang sulit kuartikan. Campuran antara iri, malu, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku tahu dia pasti merasa tidak nyaman melihat perubahan drastis dalam hidup kami, terutama karena selama ini dia selalu menjadi anak kesayangan ibu yang hidupnya sempurna dan glamor. Nisa, kata Rina akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan daripada biasanya. Aku nggak nyangka kamu dan Ardi bisa kayak gini. Aku menatapnya dengan tenang, mencoba menahan segala emosi yang bergejolak di dalam diriku. Kami cuma bekerja keras, Rin, bukan hal yang luar biasa. Rina tertawa kecil, tapi ada nada getir dalam suaranya. Kerja keras? Kamu ngomong kayak gitu aja, tapi lihat hasilnya. Kamu udah jauh lebih baik daripada aku. Aku terdiam. Kata-katanya seperti sebuah pengakuan, sesuatu yang mungkin tidak pernah akan dia ucapkan jika situasinya tidak seperti ini. Aku tahu Rina selalu bangga dengan kehidupannya yang kaya raya, tapi sekarang, ketika melihat kami, mungkin dia mulai merasa bahwa materi bukanlah segalanya. Beberapa saat kemudian, Ardi memutuskan untuk membagikan amplop THR kepada tetangga dan kerabat lainnya. Kami berjalan keliling desa,
memberikan amplop tebal kepada setiap orang yang kami temui. Warga desa tampak begitu bahagia, bahkan ada beberapa orang tua yang hampir menangis karena jumlahnya jauh lebih besar daripada yang biasa mereka terima dari keluarga kami dulu. "Ardi, kamu benar-benar hebat ya," kata salah satu tetangga sambil tersenyum lebar. "Kami nggak nyangka kamu bisa sesukses ini. Nisa beruntung banget punya suami kayak kamu." Aku melirik Ardi, hatiku dipenuhi rasa bangga. Aku tahu bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan keberuntungan semata. Ardi tersenyum ramah pada tetangga itu, lalu berkata, "Terima kasih banyak, semoga amplop ini bisa membantu." Ketika kami kembali ke rumah ibu, suasana sudah berubah total. Warga desa yang tadinya hanya melihat kami sebagai pasangan sederhana, kini memandang kami dengan rasa hormat. Bahkan ibu sendiri tampak lebih tenang, meski masih ada bekas rasa malu di matanya. Malam harinya, setelah semua kerabat dan tetangga pulang, aku duduk di teras rumah ibu bersama Ardi. Udara malam yang dingin membuat suasana semakin sunyi. Aku memandangi langit penuh bintang, sambil merenungkan semua yang terjadi hari ini. "Ardi," kataku pelan, suaraku terdengar begitu ringan. "Terima kasih." Ardi menoleh ke arahku, matanya penuh dengan kelembutan. "Buat apa?" "Buat semuanya," jawabku sambil tersenyum. "Buat semua usaha kamu selama ini. Hari ini, aku benar-benar merasa bangga jadi istrimu." Ardi tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku erat-erat. "Nggak ada yang perlu dibanggakan, Nisa. Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan buat kamu. Kamu nggak perlu berterima kasih." Aku menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Meski hari ini penuh dengan momen kebanggaan, aku tahu bahwa luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ardi selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah yang kami ambil. Di kejauhan, aku bisa melihat ibu duduk di kursi goyangnya, memandangi kami dari jendela. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda kali ini. Mungkin rasa hormat, mungkin penyesalan. Tapi aku tak peduli lagi. Yang penting, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat untuk melindungi kebahagiaan kami. Pagi hari setelah kepulangan kami, suasana di rumah ibu terasa lebih tenang. Warga desa sudah kembali ke rutinitas mereka, dan kerabat-kerabat yang datang kemarin juga sudah pulang. Hanya ada aku, Ardi, ibu, dan Rina yang masih tinggal di rumah. Suasana pagi itu sunyi, hanya terdengar suara burung berkicau dan angin yang menyapu dedaunan di halaman. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Ardi, ketika ibu tiba-tiba masuk dengan wajah cemas. Beliau tampak ragu-ragu untuk bicara, tapi akhirnya duduk di kursi besar seperti biasa. "Nisa, Ardi, ibu mau ngomong sesuatu," kata ibu pelan, suaranya terdengar berat. Aku menoleh ke arahnya, hatiku langsung waspada. Apakah ini saatnya ibu akan meminta maaf? Atau mungkin beliau akan melanjutkan sindiran-sindiran lama? Aku tidak tahu, tapi aku mencoba tetap tenang. Ibu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ibu salah. Ibu udah salah sama kamu, Nisa, dan sama kamu, Ardi." Kata-kata itu membuatku terkejut. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menduga bahwa ibu akan mengakui kesalahannya secara langsung. Ardi juga tampak terkejut, tapi dia tetap diam, memberikan ibuku kesempatan untuk melanjutkan. Ibu selalu merendahkan Ardi karena materi. "Lanjut, Ibu," suaranya semakin bergetar. "Ibu pikir kalau kamu nggak bisa kasih apa-apa, berarti kamu nggak layak jadi menantu ibu. Tapi ternyata ibu salah besar." Aku merasa sesak napas mendengar pengakuan itu. Kata-kata ibu seperti pisau yang menusuk hatiku selama bertahun-tahun, dan sekarang beliau mengakuinya begitu saja. Aku tidak tahu harus merasa lega atau marah. "Ibu baru sadar kalau materi bukan segalanya," tambah ibu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ardi sudah membuktikan bahwa dia pria yang baik, yang bekerja keras demi keluarganya. Dan kamu, Nisa, kamu sudah memilih pasangan yang tepat. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Aku ingin marah,
ingin membalas semua hinaan yang pernah ibu lontarkan. Tapi aku juga tahu, ini bukan saatnya untuk balas dendam. Ini adalah momen di mana kami bisa memulai hubungan yang lebih baik. Setelah beberapa saat hening, ibu melanjutkan ceritanya. Dan tentang Rina, katanya, suaranya semakin pelan. Ibu juga harus jujur sama kamu, Nisa. Sebenarnya, Andi sudah lama nggak ngirim uang buat keluarga kita. Bahkan Rina juga jarang pulang karena sibuk sama kehidupannya sendiri. Aku terperangah mendengar pengakuan itu. Sepanjang waktu, kami selalu dibanding-bandingkan dengan Rina dan Andi, yang katanya kaya raya dan selalu memberikan THR besar-besaran. Ternyata, semua itu hanya ilusi. Kenapa ibu nggak bilang dari dulu? Tanyaku, suaraku terdengar bergetar. Ibu menundukkan kepala, tampak malu. Ibu nggak enak ngomong. Ibu malu karena keluarganya Rina kayaknya nggak peduli lagi sama kita. Ibu cuma ingin keluarga kita kelihatan sempurna di depan orang lain. Aku menatap ibu dengan tatapan kosong. Semua ini terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Selama bertahun-tahun, kami direndahkan hanya demi menjaga citra keluarga di mata orang lain. Tapi sekarang, fakta itu terungkap, dan aku merasa campur aduk antara lega dan marah. Rina masuk ke ruang tamu tepat setelah ibu selesai bicara. Wajahnya tampak pucat, seolah dia sudah mendengar semua percakapan tadi. Dia duduk di kursi paling pojok, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Rina, kataku pelan. Suaraku terdengar dingin. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Andi nggak pernah ngirim uang? Rina menundukkan kepala, mencoba menahan tangis. Aku malu, Nisa. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Aku cuman nggak mau keluarga kita terlihat jelek di depan orang lain. Aku tertawa kecil, tapi nada tawaku terdengar getir. Jadi, selama ini kamu biarin aku dan Ardi direndahkan demi menjaga gengsi keluarga. Kenapa kamu nggak sekalian jujur aja dari awal? Rina tidak menjawab. Dia hanya menangis dalam diam, dan aku tahu bahwa dia juga merasa bersalah. Tapi aku tidak bisa langsung memaafkannya begitu saja. Semua ini terlalu menyakitkan. Di tengah keheningan yang menyelimuti ruang tamu, Ardi akhirnya angkat bicara. Bu, Rin, aku nggak mau kita saling menyalahkan lagi. Yang penting, kita semua udah belajar dari kesalahan ini. Aku dan Nisa nggak akan pernah lupa apa yang udah terjadi. Tapi kami juga nggak mau hidup terus-terusan disakiti oleh masa lalu. Ibu mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Iya, Ardi, ibu minta maaf. Ibu janji nggak akan ngulangin kesalahan ini lagi. Aku menatap Ardi, mencari kekuatan dalam diriku. Aku tahu, inilah saatnya untuk memulai lembaran baru. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju demi kebahagiaan kami. Aku nggak bisa langsung memaafkan semuanya, kataku pelan. Suaraku terdengar berat, tapi aku siap untuk mencoba. Asalkan kita semua bisa jujur satu sama lain dari sekarang. Ibu dan Rina mengangguk pelan. Wajah mereka penuh dengan penyesalan. Aku tahu, ini bukan akhir dari semua masalah. Tapi setidaknya ini adalah awal dari rekonsiliasi. Beberapa hari setelah pengakuan ibu dan Rina, suasana di rumah mulai berangsur-angsur pulih. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubunganku dengan keluarga. Ibu tidak lagi memandang Ardi dengan tatapan merendahkan, dan Rina juga mulai lebih terbuka tentang kehidupannya. Mungkin inilah awal dari perubahan yang kami butuhkan. Aku duduk di teras belakang rumah, menikmati udara segar pagi hari. Di sampingku, Ardi sedang membaca buku favoritnya, dengan ekspresi tenang seperti biasa. Kami tidak banyak bicara, tapi aku tahu bahwa kehadirannya sudah cukup untuk membuatku merasa damai. Nisa, kata Ardi tiba-tiba, suaranya memecah keheningan. Kamu masih marah sama keluargamu? Aku menoleh ke arahnya, mencoba merenung sejenak sebelum menjawab. Aku nggak tahu. Aku masih merasa sakit kalau ingat semua hinaan itu. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam kemarahan. Aku harus mencoba melangkah maju.
Ardi mengangguk pelan, lalu meletakkan bukunya di samping kursi. Dia menggenggam tanganku erat-erat, memberikan kehangatan yang selalu aku butuhkan. Kita semua punya masa lalu yang menyakitkan, Nisa. Tapi yang penting adalah kita bisa belajar darinya dan jadi lebih kuat. Kamu sudah melewati banyak hal, dan aku bangga sama kamu. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih terasa berat. Kata-kata Ardi selalu berhasil memberikan ketenangan dalam diriku, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Di dalam rumah, ibu sedang sibuk memasak di dapur. Beliau tampak berbeda dari biasanya. Lebih lembut, lebih ramah. Ketika aku masuk ke dapur untuk membantu, beliau langsung menoleh dan tersenyum padaku. "Nisa, bantuin ibu iris sayuran ya?" Katanya pelan. Nada suaranya terdengar lebih hangat daripada sebelum-sebelumnya. Aku mengangguk, lalu mulai membantu memotong sayuran. Selama beberapa menit, kami hanya diam, fokus pada pekerjaan masing-masing. Tapi akhirnya, ibu angkat bicara. "Ibu minta maaf lagi. Ya, Nisa," kata ibu pelan. Suaranya terdengar begitu tulus. "Ibu nggak tahu kalau selama ini kamu merasa direndahkan. Ibu cuma ingin keluarga kita kelihatan sempurna di depan orang lain." Aku menghela napas panjang, lalu menjawab pelan. "Aku ngerti, Bu. Tapi kadang, kesempurnaan nggak harus datang dari materi. Yang penting itu cinta dan usaha. Ardi udah memberikan yang terbaik buat aku, dan aku nggak akan pernah nyesel nikah sama dia." Ibu mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu ngerti sekarang, Nisa. Ibu janji nggak akan ngulangin kesalahan ini lagi. Kamu sama Ardi, kalian hebat banget. Ibu bangga sama kalian." Aku tersenyum, meski air mata mulai menggenang di sudut mataku. Kata-kata ibu kali ini terasa begitu tulus, dan aku tahu bahwa beliau benar-benar menyesali semua yang telah terjadi. Sore harinya, aku dan Ardi memutuskan untuk berkeliling desa. Banyak warga yang menyapa kami dengan senyum ramah, bahkan ada yang berterima kasih atas amplop THR yang kami bagikan kemarin. Semua orang tampak hormat, dan aku merasa seperti mendapatkan tempat baru di hati mereka. "Ardi," kataku pelan sambil berjalan di sampingnya, "kamu nggak takut orang-orang bakal iri sama kita? Kadang, orang suka nggak suka kalau lihat orang lain sukses." Ardi tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku nggak peduli apa kata orang, Nisa. Yang penting, kita nggak sombong dan tetap rendah hati. Asalkan kita nggak lupa sama siapa kita dulu, nggak ada yang perlu ditakutin." Aku mengangguk pelan, merasa lega mendengar jawabannya. Ardi selalu punya cara untuk membuatku merasa tenang, bahkan di saat-saat paling rumit sekalipun. Malam harinya, aku duduk di teras rumah bersama ibu dan Rina. Suasana terasa lebih hangat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kami ngobrol tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang perubahan yang terjadi, dan tentang harapan untuk masa depan. "Aku nggak bakal lupa apa yang udah terjadi," kataku pelan. Suaraku terdengar mantap, tapi aku juga nggak mau hidup terus-terusan disakiti oleh masa lalu. Aku cuma pengen kita bisa saling jujur dan nggak ada rahasia lagi. Ibu dan Rina mengangguk pelan. Wajah mereka penuh dengan rasa penyesalan. Aku tahu, ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi yang sebenarnya. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa aku harus memaafkan demi kebahagiaan kami semua. Beberapa hari kemudian, aku dan Ardi memutuskan untuk kembali ke rumah kami di kota. Saat kami akan berangkat, ibu mendekatiku dengan mata berkaca-kaca. "Jaga diri baik-baik ya, Nisa," kata ibu pelan. Suaranya terdengar begitu tulus. "Ibu janji nggak akan ngulangin kesalahan lagi. Kamu sama Ardi, kalian keluarga yang hebat." Aku memeluk ibu erat-erat, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. "Aku juga sayang sama ibu, Bu. Kita pasti akan sering-sering pulang lagi." Setelah melepaskan pelukan ibu, aku melihat Rina berdiri di sampingnya. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Maafin aku ya, Nisa. Aku janji nggak akan ngulangin kesalahan." Aku mengangguk pelan, lalu memeluknya singkat. "Aku nggak bisa langsung melupakan semuanya, Rin. Tapi aku siap untuk mencoba." Di dalam mobil,
Aku duduk di samping Ardi dengan hati yang lebih ringan. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hinaan atau perbandingan. Aku telah menemukan damai dalam hatiku bersama Ardi yang selalu mendukungku tanpa syarat. Kita bakal baik-baik aja kan, Ardi? Tanyaku pelan. Suaraku terdengar begitu ringan. Ardi tersenyum lebar, lalu menggenggam tanganku erat-erat. Tentu saja, Nisa. Kita udah melewati banyak hal, dan kita pasti akan terus jadi tim yang kuat. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang menyebar di dadaku. Meski masa lalu penuh dengan luka, aku tahu bahwa masa depan kami akan lebih cerah. Bersama Ardi, aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi.